Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam Bu Rinda. Sebelumnya kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang, yang mana saya sendiri Harun Kurniawan, kemudian ada Widi Syamri, dan juga Karim Cahyo Sasongko. Di sini kami akan mempresentasikan tentang capital budgeting teknik dalam rangka untuk memenuhi tugas besar kami pada mata kuliah manajemen keuangan. Jadi, capital budgeting teknik menurut Francis J. Claus yaitu merupakan suatu metode yang digunakan untuk menganalisa atau mengidentifikasi dan memilih kelayakan suatu proyek atau jenis investasi dalam jangka panjang yang akan dilakukan oleh perusahaan dan diharapkan untuk menghasilkan benefit yang lebih dari 1 tahun. Nah, dalam capital budgeting teknik ini ada beberapa cara teknik yang biasanya digunakan, yaitu yang pertama payback period. Jadi apa yang dimaksud dengan payback period ini? Payback period adalah metode yang digunakan untuk mengetahui jangka waktu pengembalian uang yang ditanamkan dalam investasi. Metode ini cenderung untuk menghasilkan suatu ukuran ekonomis dari investasi yang dilakukan. Untuk metode cara hitungnya sendiri telah tertera di slide, yang mana payback period sama dengan investasi for project itu sendiri, kemudian dibagi net cash inflow tahunan. Kemudian yang kedua, ada teknik net present value, yaitu metode analisis keuangan dalam konteks capital budgeting yang digunakan untuk mengevaluasi profitabilitas suatu proyek investasi. NPV ini merupakan mengukur nilai sekarang dari seluruh arus kas yang dihasilkan oleh proyek tersebut, termasuk alur kas masuk atau pendapatan, kemudian arus kas keluar atau biaya, dengan mempertimbangkan nilai waktu uang. Seperti sebelumnya, ditampilkan juga cara penghitungan dari net present value ini, yaitu pembayaran dikali 1 plus interest min N dibagi interest sama dengan present value. Kemudian untuk teknik yang ketiga yaitu internal rate of return, yang mana teknik penganggaran ini mengacu pada tingkat pengembalian atau keuntungan yang diharapkan diperoleh dari suatu investasi dengan mempertimbangkan nilai waktu dari uang. Dikenal juga dengan diskon atau suku bunga yang sama dengan 0 yang akan menyamakan nilai sekarang dari arus kas proyek di masa depan dengan biaya awal proyek. Nah, untuk kodenya sendiri, untuk rumusnya sendiri itu seperti pada slide yang tertera pada layar monitor teman-teman sekalian. Kemudian yang keempat itu ada teknik accounting rate of return yang akan disampaikan oleh Saudara Widi Syamri. Silakan dilanjutkan. Ya, terima kasih kepada Harun Kurniawan. Untuk accounting rate of return atau ARR, itu merupakan metrik keuangan yang digunakan untuk mengevaluasi profitabilitas suatu investasi. Ini dihitung
dengan membagi rata-rata laba akuntansi oleh biaya investasi awal. Kemudian menyatakan hasilnya sebagai presentasi. ARR merupakan metode yang sederhana tetapi memiliki keterbatasan karena tidak mempertimbangkan nilai waktu uang atau memberikan wawasan tentang risiko proyek. Nah, ini teknik penganggaran modal ini sering digunakan dalam penilaian investasi. Tingkat pengembalian akuntansi merupakan jumlah pengembalian yang dapat diharapkan seseorang berdasarkan investasi yang dilakukan. Untuk perhitungannya yaitu ARR, average accounting profit atau profitnya dibagi dengan investasi awalnya, ketemu lalu ARR. Nah, yang kemudian ada profitability index. Profitability index atau PI adalah rasio yang digunakan untuk mengevaluasi profitabilitas suatu investasi dengan membandingkan nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan dari investasi tersebut dengan nilai sekarang dari biaya investasinya. Jika PI lebih besar dari 1, itu menunjukkan bahwa proyek tersebut dapat menghasilkan keuntungan. Sedangkan jika kurang dari itu, mungkin kurang menguntungkan ya. PI memberikan informasi tambahan dibandingkan dengan ARR karena mempertimbangkan nilai waktu uang. Ya, indeks profitabilitas teknik sederhana yang mungkin terjadi pemeringkatan sebagai komunikan investasi ya. Dengan menggunakannya, sebuah bisnis bisa menentukan peringkat opsi proyek yang tersedia berdasarkan tingkat profitabilitas yang dapat mereka hasilkan, sehingga memungkinkan bisnis untuk melihat mana yang dapat memberikan nilai paling besar. Ya, untuk perhitungannya, present value of future cash inflow dibagi dengan investasi, ketemu profitability index. Lalu kita masuk ke contoh studi kasusnya, yaitu perusahaan Bambas Cold and Creamery. Ya, net present value bisa ke tabel setelahnya. Ya, ini adalah tabelnya. Untuk investasi awalnya yaitu sebesar 96.230.000 rupiah. Untuk waktunya yaitu jangka waktu 5 tahun dengan required rate of return-nya 15%. Nah, oke. Bisa ke slide sebelumnya. Ya, pada tabel tadi menunjukkan perhitungan IRR, Internet Rate of Return, dari gagasan bisnis Bamba Cold and Creamery. Perhitungan IRR pada tabel 32 menunjukkan bahwa nilai sebesar 31%. Dengan menggunakan diskon rate sebesar 31%, maka nilai NPV yang diperoleh adalah sebesar 0. Melalui perhitungan pada tabel tadi diperoleh dengan nilai ERR sama dengan 31%. Maka berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, gagasan bisnis Bamba Cold and Creamery dapat diterima karena tingkat IRR yang diperoleh lebih besar dari tingkat RRR, yaitu 31%. Oke. Nah, ini untuk internet rate of return-nya ya. Oke, bisa selanjutnya. Nah, untuk masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai payback period akan dibacakan ke rekan kami yaitu Karim Cahyo Sasongko. Silakan Karim, waktunya. Ya, terima kasih waktunya yang dipersilakan. Ya, untuk payback period ini menunjukkan perhitungan discounted payback period untuk menentukan periode pengambilan atas uang yang telah diinvestasikan dengan mempertimbangkan adanya konsep time value of money. Perhitungan discounted payback period membantu manajemen untuk mengetahui kapan perkiraan uang yang telah diinvestasikan sebelumnya akan dikembali pada waktu yang akan diperhitungkan. Bisa di next, Saudara Harun, tabelnya. Next. Ya, ini tabel dari perhitungan payback period, di mana di tahun 0 yaitu investasi yang masuk sebesar 96.230.000 dengan PV-nya 1,0. Lalu di tahun pertama itu PV-nya sebesar 0,8787
10 dengan discounted FCF-nya ini dapat 26.049.000. Lalu untuk running totalnya itu di tahun pertama sebesar 70 juta. Dalam kurung ini artinya dia masih minus. Maka bisa dilihat di tahun ketiga dia masih minus dan di tahun keempat dia sudah tidak ada dalam kurungnya. Ini diartikan sebagai di tahun keempat itu perusahaan Bamba Gold and Creamery dia sudah mendapatkan keuntungan atau sudah mencapai titik break even point. Untuk perhitungannya break even point itu sama dengan negative balance dibagi cash flow from the break even year. Di sini sebesar 15 juta dibagi 29.045.000 sama dengan 0,52 dikali 12. 12 itu 12 bulan yaitu setahun dengan hasil 6 bulan. Nah, karena di sini kita sudah mendapatkan keuntungan atau balik modal di tahun keempat, maka bisa di next slide-nya. Nah, berdasarkan hasil perhitungan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan Bamba Gold and Creamery memperoleh pengembalian atas investasi yang dilakukan pada tahun pertama, yaitu di tahun keempat dan di bulan keenam. Begitu, kurang lebihnya. Slide next. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan perhitungan dari IRR dan hasil return yang mampu memenuhi kriteria kelayakan yang telah ditentukan, gagasan Bamba Gold Creamery layak untuk diterima. Yang pertama, poin pertama, berdasarkan pada perhitungan discounted payback period, diperoleh hasil yang mampu memenuhi kriteria kelayakan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, gagasan Bamba Gold and Creamery layak untuk diterima. Lalu yang kedua, berdasarkan kepada perhitungan probability index atau PI, diperoleh hasil yang mampu memenuhi kriteria kelayakan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, gagasan Bamba Gold and Creamery layak untuk diterima. Lalu yang ketiga, berdasarkan nilai-nilai yang telah diperoleh dari perhitungan semua metode penunjuk, semua nilai memenuhi kriteria dan justifikasi kelayakan sehingga gagasan bisnis Bamba Gold and Creamery layak untuk diterima dan dilaksanakan. Namun, dengan memperhatikan analisis sensitivitas, manajemen harus memperhatikan dan mengendalikan dengan ketat komponen penjualan dan harga dan juga biaya tetap. Lalu untuk saran yang dapat kami berikan kepada Bamba Gold and Creamery, yang pertama, kepada Bamba Gold, analisis sensitivitas yang telah dilakukan sebelumnya, hendaknya manajemen mampu memberikan perhatian kepada komponen jumlah penjualan, harga, dan biaya tetap. Tiga komponen tersebut dapat memberikan pengaruh pada perhitungan NPV, IRR, dan juga BI. Oke, untuk selanjutnya ada pertanyaan yang sudah masuk dari saudara Bagus. Pertanyaannya itu adalah bagaimana probability index atau PI dapat membantu manajer keuangan dalam pengambilan keputusan investasi. Untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh saudara Udi. Waktu dan tepat, persilakan. Ya, terima kasih waktunya kepada saudara Karim dan terima kasih juga pada saudara Bagus dari kelompoknya atas pertanyaan yang ditanyakan, yaitu jelaskan bagaimana profitability index dapat membantu manajer keuangan dalam mengambil keputusan investasi ya. PS sendiri merupakan metrik penting dalam analisa capital budgeting yang membantu manajer keuangan dalam pengambilan keputusan investasi. PI itu dihitung dengan membagi nilai sekarang dari arus kas bersih yang diharapkan dari suatu investasi dengan nilai sekarang dari biaya investasi awalnya. Cara PM membantu manajer keuangan, pertama pemilihan proyek atau memilih proyek. PM membantu manajer memilih proyek yang paling menguntungkan. Proyek dengan PI lebih dari 1 dianggap menguntungkan dan semakin tinggi PI-nya, semakin menguntungkan proyek tersebut. Yang kedua, perbandingan proyek. Manajer dapat menggunakan PI untuk membandingkan proyek alternatif dalam situasi di mana terdapat keterbatasan anggaran. PI membantu memprioritaskan proyek
dengan memberikan gambaran relatif tentang keuntungan yang dihasilkan per unit biaya investasinya. Lalu yang ketiga, integrasi dengan nilai waktu uang. Memperhitungkan nilai waktu uang yang merupakan keuntungan tambahan dibandingkan dengan metode seperti payback period. Hal ini memungkinkan manajer untuk membuat keputusan investasi yang lebih akurat dan sesuai dengan tujuan keuangan perusahaan. Lalu ada yang keempat, fokus pada keuntungan bersih. PI tidak hanya mempertimbangkan jumlah total arus kas, tetapi juga mengurangkan biaya investasi. Ini membantu manajer untuk lebih fokus pada keuntungan bersih yang dihasilkan oleh proyek. Nah, namun seperti semua metode, PI juga memiliki kelemahan ya, seperti sensitivitas terhadap perubahan suku bunga dan asumsi yang akan digunakan. Meskipun demikian, dalam konteks pengambilan keputusan investasi, PI memberikan gambaran yang komprehensif dan memungkinkan manajer untuk membuat keputusan yang lebih informasional. Nah, sekian jawaban dari saya mengenai PI tadi. Semoga dapat membantu pemahaman pada saudara Bagus. Nah, jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin cukup sekian dari kami. Semoga presentasi kita kali ini bisa memenuhi tugas besar manajemen keuangan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.